Ketemu lagi dengan saya Irfan Afifi di channel Jas Merah. Kali ini kita akan membincangkan sosok tokoh besar, sosok wali besar Tanah Jawi, seseorang yang sangat berjasa bukan hanya dalam sejarah Islamisasi di Pulau Tanah Jawa, tapi juga seorang wali yang menyumbangkan proses besar dalam tradisi sejarah Islamisasi Nusantara di Nusantara secara umum. Seseorang yang dikatakan oleh para penulis Belanda, juga misionaris Belanda di awal abad 17 sebagai paus uskup besar Islam di Hindia Belanda atau di Nusantara. Siapa sosok ini? Ialah Sunan Giri. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Lalu siapa sosok ini? Sunan Giri atau sering disebut sebagai Sunan Giri Gajah, sering dikatakan sebagai wali pemimpin atau ketua Dewan Permusyawaratan Wali setelah meninggalnya Sunan Ampel. Serat Wali Sana, salah satu sumber tertua yang dikarang oleh Sunan Giri Prapen, juga menyebutkan bahwa Sunan Giri adalah seorang dalang yang menyelenggarakan musyawaratan para wali yang terkenal itu ya, alias di permusyawaratan para wali itu Sunan Giri menjadi pemimpinnya, alias Sunan Ampel sudah meninggal begitu ya. Nah, wali ini sangat berjasa bagi proses transisi Islamisasi sejak zaman Majapahit ke transisi ke masyarakat Kerajaan Demak ya. Ia dikatakan sebagai dengan gelar Prabu Satmoto ya, sebuah gelar yang menunjuk kepada raja-raja besar sebelumnya ya. Prabu Satmoto inilah yang oleh para penulis Belanda ya dikatakan seorang pemimpin besar yang kemudian juga diakui di dalam sumber Belanda. Bahkan penulis-penulis Belanda seperti John Gitzel itu menyebut sebagai Sunan Giri sebagai seorang pemimpin, raja sekaligus wali yang besar yang memimpin Dewan Wali Songo setelah Sunan Ampel begitu ya. Dia dikenal juga raja yang membangun kedatonnya, membangun kerajaannya di sebuah bukit atau dalam bahasa Jawa sering dikenal sebagai Giri ya. Nah, ini nanti kerajaannya ini bernama Giri Kedaton, sebuah kerajaan yang dibangun di atas gunung, di atas Giri. Belakangan nanti kita akan kenal sebagai Giri Kedaton. Nah, dari pusat Giri Kedaton inilah Sunan Giri membangun pusat kuasa agama dan politiknya begitu. Dan nanti penerus Sunan Giri ini kemudian melanjutkan Giri Kedaton ini meluaskan pengaruhnya bahkan ke luar Jawa secara umum. Sang Giri Noto, seorang Noto yang ada di atas puncak gunung. Lalu bagaimana kelahiran sosok ini atau bagaimana sejarah riwayat hidup sosok ini? Banyak sumber menyebutkan ya, Sunan Giri ini banyak kelahirannya disebutkan di banyak serat maupun babat yang ada di Tanah Jawi ya. Itu pertama misalnya Serat Wali Sono mengatakan bahwa Sunan Giri ini merupakan anaknya Syekh Wali Lanang atau dalam versi babat Tanah Jawi disebut sebagai Maulana Ishak ya. Nah, Syekh Wali Lanang ini konon katanya dikirim oleh Sunan Ampel berdakwah ke Kerajaan Blambangan. Mungkin hari ini disebut Banyuwangi ya. Di Kerajaan Blambangan inilah dia berdakwah dan kemudian sempat berkholwat di sebuah gunung di pinggir pantai di daerah Kerajaan Blambangan. Nah, konon katanya Syekh Wali Lanang ini adalah atau Maulana Ishak ini merupakan ayahnya Sunan Giri dari ibu putri Raja Blambangan. Raja Blambangan ini bernama, ada yang mengatakan Wali Sono mengatakan sebagai Prabu Satmudo atau dalam versi babat Tanah Jawi dikatakan sebagai Prabu Menak Sembuyu. Nah, Prabu Menak Sembuyu Raja Blambangan ini punya putri namanya Dewi Skardadu ya.
Dewi Sekardadu ini menurut versi Babat Tanah Jawi. Nah, Dewi Sekardadu inilah yang nanti menjadi ibu dari Sunan Giri. Konon diceritakan dalam Babat Tanah Jawi, juga babat-babat yang lain dikatakan bahwa terjadi sebuah bencana. Jadi putri Raja Blambangan tadi, Dewi Sekardadu tadi sakit parah gitu. Prabu Blambangan kemudian berusaha mencari banyak tabib yang berada di istana kerajaannya, namun banyak tabib tidak bisa menyembuhkan penyakit sang putri ini gitu ya. Akhirnya dia karena sudah putus asa kemudian mendengar ada seorang pandita, seorang wali besar yang sedang berkholwat di gunung di pinggir pantai bernama Syekh Wali Lanang gitu ya. Akhirnya dipanggil ke istana untuk menyembuhkan putrinya begitu ya. Akhirnya datang ke istana dan kemudian menyembuhkan sang putri. Nah, sebagai hadiah dari kesembuhan putrinya ini, Prabu Menak Sembuyu atau Prabu Satmudo kemudian menikahkan antara Dewi Sekardadu dengan Maulana Ishak atau Syekh Wali Lanang tadi. Dari pernikahan inilah kemudian mereka dianugerahi seorang putra. Akhirnya Dewi Sekardadu mengandung begitu ya. Namun sebelum Dewi Sekardadu melahirkan, Syekh Wali Lanang sempat meminta kesediaan Prabu Satmudo, Raja Blambangan untuk masuk ke dalam Islam gitu ya. Ini tidak disukai oleh Raja Blambangan. Akhirnya Maulana Ishak atau Syekh Wali Lanang kemudian diusir. Nah, Dewi Sekardadu akhirnya ditinggal oleh sang suami dan dalam keadaan hamil, dalam keadaan sedih, akhirnya melahirkan seorang bayi atau putra yang nanti kelak akan menjadi Sunan Giri ya. Pas kelahiran ini karena ditinggal oleh suaminya begitu, Dewi Sekardadu bersedih dan akhirnya menyebabkan ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, saat kelahiran bayi kecil Sunan Giri ini, kerajaan Blambangan terjadi bencana, kecelakaan dan lain sebagainya yang itu menyebabkan Prabu Satmudo, Raja Blambangan itu merasa marah atau dia merasa kelahiran bayi inilah merupakan sumber malapetaka yang terjadi di kerajaan Blambangan. Juga ini berkat tulah dari ayahnya, barangkali tulah buruk yang ditimbulkan oleh kedatangan ayahnya karena memaksa Prabu Satmudo untuk pindah ke agama Islam. Akhirnya bayi ini kemudian dibuang ke samudra ya, dibuang ke samudra dalam sebuah peti gitu ya. Nah, ada seorang janda muda, seorang janda dari Sahbandar di Gresik itu sedang berlayar ke samudra itu dan kemudian menemukan peti berisi bayi tadi. Janda ini bernama Nyai Ageng Pinatih atau dalam versi Babat Tanah Jawi disebut sebagai Nyai Samboja ya. Kemudian menemukan anak ini, kemudian membawa pulang ke Gresik dan kemudian membesarkannya. Karena di rumah anak ini ditemukan di samudra belakangan hari oleh Nyai Ageng Pinatih, kemudian dikasih nama bernama Joko Samudro alias anak yang ditemukan di tengah-tengah samudra gitu ya. Nah, setelah agak besar ini anak ini kemudian dikirimkan ke pesantren Sunan Ampel Denta ya. Dia dikirim ke Sunan Ampel Denta, di sana kemudian dididik oleh Sunan Ampel gitu ya. Nah, saat dididik oleh Sunan Ampel inilah kemudian Sunan Giri kecil atau Joko Samudro ini kemudian diganti namanya bernama Raden Paku ya. Dari Raden Paku ini kemudian dia dipersaudarakan dengan anaknya Sunan Ampel sendiri bernama Mahdum Ibrahim ya, atau yang kita kenal sebagai Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang dengan Raden Paku kemudian dipersaudarakan. Nah, di belakang hari kemudian Raden Paku ini kemudian juga dinikahkan dengan anaknya Sunan Ampel. Alias Sunan Giri ini masih santrinya Sunan Ampel tapi sekaligus juga dinikahkan dengan anaknya Sunan Ampel. Alias Sunan Ampel merupakan guru dan mertuanya Sunan Giri. Saat pendidikan di Ampel inilah kedua orang ini sudah menyelesaikan pelajaran Islamnya, pelajaran agamanya. Akhirnya keduanya ini diminta untuk pergi haji ke tanah Mekah gitu ya. Akhirnya dua orang saudara ini pergi singgah ke Pulau Malaka ya. Di Pulau Malaka inilah dia ketemu dengan Maulana Ishak atau Syekh Wali Lanang yang kita tahu tadi ceritanya adalah merupakan ayah kandung dari
Sunan Giri. Nah, pada saat pertemuan itulah mereka kemudian diminta menangguhkan perjalanannya menuju ke Mekah, kemudian dididik kembali dengan pengajaran Islam tingkat lanjut, begitu ya. Nah, dari sanalah kemudian Sunan Giri ini mendapatkan pelajaran yang berharga dengan Sunan Bonang lewat asuhan Maulana Ishaq gitu ya. Bahkan Maulana Ishaq akhirnya menyuruh untuk menunda mereka untuk tidak pergi ke Mekah dan bahkan meminta keduanya untuk kembali ke tanah Jawi karena unsur kemendesakan dakwah gitu ya. Karena kebutuhan yang mendesak akan dakwah di tanah Jawa gitu ya. Nah, akhirnya dua orang ini pulang. Sang Sunan Giri dikasih gelar oleh Maulana Ishaq dengan nama Hanyokrowarti, sedangkan Sunan Bonang diberi gelar Hanyokrokusumo gitu ya. Nah, saat pulang inilah Sunan Giri dikasih semacam segegem tanah begitu ya, yang sebagai tanah ini merupakan pandu untuk mencari titik simpul pusat dakwah yang akan dilakukan oleh Sunan Giri. Nah, tanah ini kemudian dicocokkan oleh Sunan Giri dan kebetulan tanah ini punya kemiripan dengan sebuah gunung atau bukit di daerah Gresik sana ya. Di gunung inilah belakangan kita akan mengenal sebagai Giri Kedaton ya. Akhirnya di pusat itulah kemudian Sunan Giri membangun kedatonnya, membangun kerajaannya, dan akhirnya membangun tata kuasa politik dan agama yang belakangan nanti akan berdampak besar terhadap proses Islamisasi atau sejarah Islamisasi di Nusantara ini. Sehingga ada banyak menyebut gelarnya Sunan Giri ini sebagai Noto Pandito, atau ada yang menyebut sebagai Noto Pandito. Noto itu artinya raja, Pandito itu seorang wali. Nah, ada yang berkisah versi kenapa Sunan Giri ini mendirikan kedatonnya atau mungkin lebih dekat dengan keraton, tapi sebenarnya bukan ya. Tapi kedatonnya ini merupakan dua kekuasaan besar, yakni kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Nah, ceritanya di Babat Tanah Jawi, ternyata Sunan Giri ini pernah ditahbiskan sebagai raja pertama sebelum Raden Patah gitu ya. Selama 40 hari. Jadi, selama 40 hari Sunan Giri ini ditetapkan sebagai raja yang pertama untuk menetralisir daya-daya buruk yang ditimbulkan oleh proses transisi dari Hindu-Buddha ke Majapahit ke Demak begitu. Setelah 40 hari kemudian jabatan ini diserahkan kepada Raden Patah begitu ya. Nah, mungkin gara-gara peristiwa inilah kemudian Sunan Giri dan keturunannya mungkin digelari sebagai tadi Noto Pandito atau raja tapi sekaligus juga seorang wali, penguasa politik tapi juga sekaligus penguasa agama. Nah, di bukit inilah kemudian Sunan Giri membangun kedatonnya. Namun ada versi lain, misalnya De Graaf dalam sebuah catatannya, dalam karya tulisnya menyatakan bahwa sebenarnya gelar Giri Noto ini, dia menjadi raja 40 hari sebelum Raden Patah ini terjadi bukan di masa Sunan Giri, tapi juga justru malah di zaman Sunan Giri kedua ya, atau yang kita kenal sebagai Sunan Giri Dalem. Nah, di Sunan Giri Dalem inilah kekuasaan Giri Kedaton ini kemudian berlanjut begitu ya. Berlanjut dan kemudian nanti ada di puncaknya itu, puncak Giri Kedaton itu ada di Sunan Giri keempat atau yang kita kenal sebagai Sunan Giri Prapen. Di tahun 1605 Giri Prapen memulai kekuasaan Giri Kedatonnya. Nah, di masa inilah Giri Kedaton mencapai puncak kebesarannya lah begitu. Makanya di Giri Prapen ini merupakan titik simpul kerja Islamisasi bukan hanya di wilayah Tanah Jawi tapi juga pengaruhnya menyebar ke luar Jawa. Misalnya di daerah Banjar, daerah Kalimantan Selatan ya, di daerah Martapura, ada di Goa, ada di Tanah Hitu, ada Ternate, Maluku, Makassar, kemudian di Pulau Lombok. Ini seluruhnya merupakan jaringannya dari Giri Kedaton atau Sunan Giri Prapen gitu ya. Nah, pengaruh-pengaruh ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kalau ada yang bilang Wali Songo itu hanya terkait dengan Pulau Tanah Jawa itu salah atau kurang tepat misalnya begini. Ini terkait Wali Songo merupakan dewan atau simpul paku yang menjaga keselarasan Islamisasi di Nusantara ini secara keseluruhan. Saya contohkan misalnya begini.
ada seorang tokoh Islamisasi penting bernama Datuk Ri Bandang atau yang disebut dengan Tuan Di Bandang. Itu seorang anak keturunan Minangkabau yang menjadi penyebar Islam pertama di Makassar misalnya. Nah, Datuk Ri Bandang itu merupakan murid dari Sunan Giri Prapen, begitu ya. Beberapa raja di daerah Indonesia Timur misalnya ada Sukadana itu, mereka memakai gelar dengan nama, raja-rajanya memakai gelar dengan nama Giri Kusuma, begitu. Begitu juga tanah Hitu, kemudian Ternate, Maluku itu berkunjung secara rutin ke Giri Kedaton dan menyerahkan upetinya gitu sebagai simbol ketundukan secara rohani dengan pusat Giri Kedaton. Begitu juga ada di Maluku misalnya ada tokoh bernama Usman yang merupakan penyebar Islam di tanah Maluku, yang itu juga merupakan muridnya Giri Prapen. Juga di Lombok, di Sasak, Sumbawa maupun di Bima misalnya juga peran dari murid-murid Sunan Giri Prapen. Nah, jadi dari simpul ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Giri Kedaton ini bersama seluruh keturunannya, Sunan Giri bersama seluruh keturunannya menjadi titik simpul penting bagi jaringan Islamisasi awal-awal di Nusantara ini. Dia merakit jaringan Islamisasi yang bisa menjadi proto-nasionalisme awal gitu ya. Nah, yang menyatukan kesatuan-kesatuan Nusantara, kesultanan-kesultanan Nusantara. Begitu makanya ada seorang penulis awal di abad 17 yang pernah berkunjung ke dekat dengan Giri Kedaton misalnya menyebutkan bahwa dia memberi kesaksian bahwa memang terdapat seorang pandito besar yang bermukim di atas gunung, berusia sangat tua 120 tahun, tapi perannya begitu besar. Ada seorang yang raja gunung yang mendirikan kedatonya di atas gunung, begitu ya, yang itu menurut para penulis ini dikatakan bahwa dialah sebenarnya musuh utama Kristen Eropa, begitu. Inilah musuh besar bangsa Eropa Kristen gitu ya. Nah, saya membayangkan karena peran jaringan Giri Kedaton inilah yang merakit proto-nasionalisme Islam awal yang menyatukan kesultanan-kesultanan ini menjadi ancaman bagi para penguasa Belanda awal yang ingin menancapkan kuku-kuku kekuasaannya di dalam penjajahan di masyarakat Hindia Belanda. Nah, Sunan Giri ini bisa merekam itu ya. Bersama keturunannya, dia merupakan titik simpul jaringan penting yang menyatukan Nusantara dalam payung kesultanan-kesultanan yang itu kemudian bisa menandai fase penting awal perlawanan terhadap kolonialisme awal atau batu hambatan pertama bagi kolonialisme awal untuk menancapkan kuku-kukunya di tanah Nusantara. Dan Sunan Giri yang bernama kecil Raden Paku ini barangkali merupakan paku simpul pertama Islamisasi yang menyatukan Nusantara dalam payung kesultanan. Begitu, terima kasih.